Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afisuddin. Saya di sini akan presentasikan terkait dengan judul dari seminar proposal saya, yaitu adalah migrasi sistem legacy perusahaan manufaktur otomotif dari monolitik ke arsitektur microservices. Kita mulai dari latar belakang dan juga urgensi di bidang manufaktur. Jadi seperti yang kita tahu, di bidang manufaktur itu adalah salah satu jenis bidang yang bisa dibilang sistem IT itu bukan merupakan core inti dari bisnis perusahaan, sehingga terkadang banyak di situ di manufaktur yang masih tertinggal atau masih lama itu dia sistem-sistemnya itu dibuat itu dengan kondisi yang sangat sudah ketinggalan zaman dan sudah bisa dibilang akan sulit di maintain untuk kedepannya. Sehingga di sini saya secara langsung bertujuan untuk mencoba mengalihkan dari arsitektur sistem lama yang sudah sangat kuno berubah menjadi arsitektur sistem baru yang lebih modern dan tentunya lebih baik lagi. Oke. Jadi sektor otomotif itu adalah sektor yang kritis ya. Industrinya padat modal, beroperasi dengan prinsip just in time yang sangat sensitif terhadap waktu, sehingga setiap gangguan sistem bisa berpotensi kerugian besar. Kemudian di sini juga sistem inti operasionalnya, jadi web dan mobilenya itu salah satu tulang punggung operasional, yang artinya ya di situ tuh bukan berarti tulang punggung operasional yang dalam artian lainnya, tapi bisa dibilang sebagai bentuk media digitalisasi, karena dulunya itu sistemnya itu masih sangat manual. Dia masih menggunakan pencatatan manual, ada beberapa bagian yang masih menggunakan tulisan tangan. Kemudian ada tuntutan modern. Nah, ini juga salah satu yang seperti sudah saya beritahukan tadi, modernisasi di berbagai sektor di bidang otomotif itu juga menjadi salah satu tuntutan di mana saya akan melakukan sebuah migrasi sistem legacy ini dari monolitik ke microservices. Oke. Nah, ini adalah tantangan dari sistem yang sedang berjalan saat ini yang ada di perusahaan saya. Pertama adalah kaku dan koplingnya sangat tinggi, semua fungsionalitas terikat erat. Satu perubahan kecil memerlukan deployment ulang ke seluruh sistem, yang mana itu meningkatkan risiko kegagalan. Sudah tidak asing lagi bagi para developer web atau aplikasi kalau misalnya dia menggunakan atau mendevelop sebuah aplikasi monolitik, yang artinya semua modul, semua service itu berada di dalam satu aplikasi besar. Itu sangat benar-benar ketika kita senggol dikit istilahnya ya, suatu kode itu bisa berpengaruh sama ke service-service lain, yang mana di sistem modern itu seharusnya hal tersebut itu sudah tidak terjadi lagi. Kemudian ada skalabilitas vertikal yang sangat terbatas, hanya dapat meningkatkan kapasitas dengan upgrade hardware server yang sangat mahal dan tidak efisien untuk lonjakan beban kerja temporer. Nah, ya, jadi vertical scaling ini benar-benar sangat tidak efisien. Jadi bagaimana caranya? Salah satu kelemahan monolitik itu ya, kalau misalnya aplikasi kita itu sudah sangat berat dan membutuhkan resource yang banyak, itu ya salah satu caranya itu hanya vertical scaling, dia di upgrade di sisi hardware-nya aja gitu. Padahal kan nanti bisa kita ubah sistemnya jadi lebih baik lagi. Kemudian ada resiko kegagalan fatal yang disebut dengan struktur single point of failure ya. Jika satu modul kritis mengalami kegagalan, dampaknya akan domino. Ini yang salah satu kelemahan terbesar dari arsitektur monolitik, dimana kalau misalnya modul-modul kritis itu dia gagal atau mengalami sebuah bug ataupun crash, maka ya seluruh aplikasi itu bisa nge-crash dan tidak berjalan.
Padahal seharusnya kan kalau misalnya hal tersebut itu bisa diantisipasi dengan membagi menjadi modul-modul yang nanti akan diimplementasi di arsitektur microservices. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi dan pola migrasi, terutama Stranglefish, dapat diterapkan secara efektif untuk membaca sistem monolitik di perusahaan otomotif. Jadi Stranglefish ini tuh adalah salah satu desain atau salah satu metodologi istilahnya tuh seperti benalu yang mengganti inangnya itu sedikit demi sedikit. Itu salah satu metodologi dalam rekonstruksi atau dibuat ulang suatu sistem dalam software, itu yang disebut dengan Stranglefish. Bagaimana arsitektur microservices yang diusulkan dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan sistem dibandingkan dengan sistem legacy. Kemudian tujuan penelitian ini salah satunya adalah untuk merumuskan atau merancang strategi migrasi yang terperinci dan minim resiko downtime operasional. Yang artinya ketika kita membuat sebuah sistem microservices ini, bagaimana caranya kita itu merancang strategi tersebut dengan sangat baik tanpa membuat aplikasi inangnya, aplikasi monolitik lamanya ini downtime. Jadi nanti bisa dilakukan dengan berbagai macam cara tentunya. Kemudian di sini tujuan penelitian selanjutnya adalah menganalisis dan membandingkan hasil uji kinerja sebelum dan sesudah implementasi microservices. Nah, nanti tinggal kita perbandingkan apakah justru microservices ini menjadi lebih lambat ataukah justru malah lebih cepat. Nah, ini jadi penelitian ini juga bertujuan menghasilkan blueprint migrasi yang dapat langsung digunakan oleh tim IT lokal. Oke, tentunya di sini saya akan memberikan batasan dan juga manfaat terhadap penelitiannya. Pertama, batasan masalahnya kita fokus pada modul inti. Di dalam manufaktur itu kan modulnya itu sangat banyak sekali. Ada modul ya finance-nya, ada modul accounting dan segala macamnya. Tapi kita fokus pada core inti flow kerja dari manufaktur itu sendiri, yaitu pada production planning dan juga inventory control tentunya. Kemudian infrastruktur kita di sini kita akan on premise, artinya semuanya itu dikelola oleh internal perusahaan, server fisiknya, jaringannya, kemudian juga database, penyimpanan data segala macam itu semuanya on premise. Di mana kita menggunakan mengimplementasikan containerization dan juga orchestration yang sudah wajib tentunya diimplementasikan untuk layanan microservices ini menggunakan Docker dan juga Kubernetes di dalam lingkungan on-premise perusahaan. Kemudian manfaat penelitian adalah menjadi panduan operasional teruji bagi tim developer dan dalam melakukan migrasi di lingkungan pabrik otomotif Cikarang. Kemudian menambah literatur tentang penerapan microservices di sektor manufaktur industri berat, mengisi kekosongan studi kasus secara spesifik, karena dari studi kasus yang saya lihat itu rata-rata memang migrasinya itu kebanyakan itu di sektor e-commerce ataupun perusahaan teknologi. Landasan teori, bab ini membangun fondasi teoritis yang kokoh untuk mendukung keputusan strategis dalam pemberian arsitektur dan strategi migrasi, memastikan setiap langkah didasarkan pada prinsip rekayasa perangkat lunak terbaik. Nah, pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu sistem monolitik ya. Monolitik ini legacy. Jadi monolitik itu adalah di sini aplikasi manufakturnya. Semua aplikasi UI back-end-nya, baik itu front-end-nya, back-end-nya, bahkan database-nya itu berada di dalam satu kotak yang sama. Jadi semua service-nya itu mau itu modul accounting-nya, modul PBIC-nya atau modul yang lainnya itu berada dalam satu kerangka yang sama. UI dan logika bisnis semuanya itu digabung. Kemudian database-nya terpadu, jadi datanya itu terpusat dan diakses oleh semua bagian. Kemudian ketergantungan tinggi, komponen saling bergantung dan sulit dipisah. Ini monolitik itu salah satu keutamaan yang paling benar-benar berbahaya dari monolitik itu adalah karena komponennya itu saling bergantung satu sama lain. Kemudian ada bottleneck deploy. Satu deploy mempengaruhi seluruh sistem. Karena apa? Karena dalam istilahnya best practice CI/CD itu kan ketika kita melakukan automation deployment integration ya, continuous delivery, itu kita harus
melakukan testing ke seluruh aplikasi kita. Nah, kalau misalnya dari aplikasi monolitik itu berarti ya seluruh sistem tersebut. Misalnya kita cuma mau melakukan perubahan di bagian service A misalnya, tapi karena service A itu berada di dalam sistem monolitik yang nyampur dengan service B, C, D segala macamnya, akhirnya apa? Testing tersebut itu dijalankan ke semua service itu yang memungkinkan nanti ketika emang ada perubahan di service A itu bisa nyenggol service B dan yang lainnya, dan itu yang sangat-sangat fatal sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua ada selanjutnya adalah arsitektur microservices. Nah, ini yang apa itu maksudnya arsitektur microservices? Jadi adalah sekumpulan layanan kecil yang beroperasi secara independen, yang berkomunikasi melalui protokol ringan, REST protokol, gRPC, ataupun nanti bisa jadi asynchronous messaging menggunakan message broker ya, secara sinkronus. Nah, relevansinya apa di lingkungan otomotif? Pertama, latensi rendah, unggul dalam menyerap data sensor dan memproses data real time masif dari lini produksi secara paralel. Kemudian high availability, kegagalan satu layanan tidak akan melumpuhkan layanan lainnya. Nah, jadi ketika ada satu layanan yang crash, misalnya dari tim QC, maka dia tidak akan mempengaruhi modul dari tim maintenance ataupun modul dari tim inventory dan yang lainnya. Ini adalah salah satu high availability yang dimiliki oleh microservices yang menyebabkan itu saling terisolasi dan berdiri sendiri gitu, tapi saling bisa berkomunikasi. Kemudian ada aglomerasi teknologi yang memungkinkan penggunaan bahasa pemrograman dan framework terbaik untuk setiap masalah bisnis. Karena kita tahu di dalam setiap aplikasi atau setiap modul itu ada bahasa pemrograman yang cocok untuk masing-masingnya tersendiri. Misalnya untuk analitik kita menggunakan bahasa Python misalnya, ataupun misalnya untuk WebSocket dan segala macamnya kita I/O secara masifnya kita menggunakan Node.js, ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan latensi yang sangat rendah kita bisa pakai Golang. Ini adalah salah satu hal yang tidak pernah bisa mungkin dilakukan oleh sistem yang monolitik, tapi hanya bisa dilakukan oleh sistem yang microservice. Karena ketika kita menggunakan sistem monolitik itu artinya semua modul autentikasi, modul maintenance dan segala macam analitik itu bergabung di dalam satu bahasa pemrograman, yang mana bisa saja bahasa pemrograman tersebut itu tidak cocok untuk work ataupun fitur-fitur tertentu. Selanjutnya adalah strategi migrasinya. Paling aman dari kita itu adalah menggunakan pola Strangelvik yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi Strangelvik itu sama seperti Benalup ya, kalau misalnya Anda tahu. Nah, contohnya itu seperti apa Strangelvik itu? Yang pertama adalah identifikasi dulu. Pertama kita tentukan fungsionalitas atau business capability, misalnya pelaporan data yang akan dipecah dari monolitik. Ini misalnya saja ya. Sebenarnya nanti tergantung dari modul intinya. Kemudian implementasi gateway. Kita akan menggunakan atau memasang API gateway yang bertindak sebagai pengarah lalu lintas antara klien dan layanan. Jadi nanti gateway ini ketika kita membuat aplikasi microservice-nya, nanti aplikasinya itu akan dibuat bersampingan dengan aplikasi monolitik yang sudah ada. Nanti tengah-tengah ada gateway. Ketika akan ada terjadi perpindahan modul satu persatu, nanti API gateway ini akan membatasi atau menjadi sebuah pembatas gateway. Gateway itu berarti menjadi sebuah gerbang. Ketika ada request dari klien itu nanti di modul mana request ini tuh akan mengarah kemana, apakah ke modul monolitik itu atau ke modul microservice ini, dan itu akan dipecah terus satu persatu seperti gitu yang informasi gateway. Kemudian ada redundancy bertahap. Jadi ini ya, bangun microservice baru lalu arahkan traffic secara perlahan 10% per minggu ke layanan baru, misalnya seperti itu. Ketika layanan baru sudah matang, 100% traffic yang teralihkan, maka matikan dan hilangkan monolitik lama. Itu salah satu strategi Strangelvik yang bisa disebut sebagai bisa dibilang strategi sejenis apa ya ini. Nah itu analoginya itu Strangelvik itu tumbuh di sekeliling pohon inang yang perlahan mengambil alih fungsinya, seperti mungkin parasit ya, parasit ataupun benalu di sebuah ekosistem pohon. Kemudian di sini komponen kunci dari arsitektur microservices-nya kita itu adalah API gateway-nya, kemudian ada sistem containerization-nya, yang mana
dia membuat sebuah aplikasi itu menjadi berdiri sendiri, tanpa tergantung dengan yang lainnya. Ya, ini sangat mudah ya. Kemudian ada orchestrationnya, ini mengelola deployment, scaling otomatis, self healing otomatis di infrastruktur kita yang on premise. Yang ini sangat luar biasa, sangat istilahnya yang tidak bisa dilakukan di arsitektur monolitik yang seperti tadi bilang. Salah satu kekurangannya adalah bagaimana vertical scaling yang terlalu bisa berakibat fatal. Nah, selanjutnya adalah gap penelitian khusus untuk manufaktur otomotif saya. Jadi ini gap penelitian ya. Jadi dari penelitian terdahulu, kita itu rata-rata yang saya temukan adalah mereka itu banyak berfokus pada e-commerce ataupun modul finance. Jarang sekali yang membicarakan bagaimana cara migrasi arsitektur monolitik ke microservices dalam studi kasus di industri manufaktur dan di infrastruktur yang on-premise. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.